A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin wa syafi'i dzunubina ajmain. Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selalu bergelora dada kami, karena kami selalu memasukkan ke dalamnya dosa-dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, seakan pula ada taufan di dalamnya, karena kedahsyatan dan besarnya dosa-dosa yang kami lakukan. Maka dari itu, ya Allah, turunkanlah penangkal daripada taufan itu, dan turunkanlah penangkal dari ombak yang selalu bergelora dalam dada kami dengan maghfirah dari sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berlembutlah selalu kepada kami. Datanglah kepada kami dengan maaf-Mu, walaupun kami selalu datang kepadamu dengan bermaksiat kepadamu. Sehingga kami tidak berputus asa untuk mencarimu, dan minimalnya pada sebelum mati kami telah kembali kepadamu sesempurna kembali. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencari-cari topik cukup rumit, dan pada malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diwahyukan dalam banyak ayat. Misalnya, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'il hijab. Atau dalam satu ayat yang lain, minhum man kallamallah, dan sebagainya. Sebab mengenai pembahasan kalam Allah ini begitu hebatnya pada generasi pertama Islam, atau ya generasi tabi'in, sehingga teologi pada zaman itu dikenal dengan nama ilmu kalam. Sebelum membahas kalam, karena di sini menyangkut dengan yang kita akan bahas adalah kalamullah, sehingga akan identik dengan salah satu sifat Allah, yaitu mutakallim. Maka perlu saya ingatkan lagi saudara-saudara sekalian kepada sifat Allah sebagaimana yang telah kita bahas terdahulu. Malam ini saya akan melengkapi pembahasan yang telah lalu, dan mengulangi beberapa hal secara ringkas. Dulu kita telah membahas apa yang disebut sifat, kan, tauhid sifat. Pada globalnya, tauhid sifat adalah seluruh sifat-sifat Allah sebenarnya dan hakikatnya adalah kesempurnaan. Jadi Allah alimun, Allah qadirun, Allah hayyun, wujudun, dan sebagainya itu adalah sifat. Jadi menggambarkan adanya satu sifat kesempurnaan. Kemudian sifat kesempurnaan ini tidak beda dengan zatnya. Ya, jadi sifat Allah pada hakikatnya seluruh sifat Allah yang banyak itu, yang 8, ada yang mengatakan 20, ada yang 100, ada yang 99, itu seluruhnya dicakup oleh satu sifat, yaitu sifat kamal, yaitu sempurna. Dan sifat sempurna ini sebenarnya tidak beda dengan diri atau nafsullah, atau dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut tauhid sifat dalam Ahlul Bait mengakui dengan kesadaran bahwa sifat Allah pada hakikatnya sama dengan zat Allah sama dengan sifat Allah, dan dalil-dalilnya sudah dirinci pada tempatnya. Ada
satu tinjauan global mengenai sifat ini sebagai pendahulu daripada pembahasan sifat-sifat Tuhan yang waktu itu saya belum sempat atau mungkin sengaja saya tinggalkan demi keringkasan pembahasan. Dalam pembagian sifat-sifat ada yang disebut sifat dzatiyah dan sifat idhofiyah. Sifat dzatiyah ciri-cirinya seperti tadi itu, yaitu dia ini, yakni sifat-sifat ini sama dengan zat Allah, tidak beda. Kemudian sifat dzatiyah ini dipahami atau diambil pemahamannya dari zat itu sendiri. Ini begitu membayangkan Allah Subhanahu wa taala, dengan membayangkannya kita mengambil atau menarik suatu kesimpulan sifat, kesempurnaan semacam hidup, wujud dan sebagainya. Itu sifat dzatiyah. Nah, sifat dzatiyah itu sifat dzatiyah ini ainu adzat. Ya kan? Jadi sifatuhu ainu dzatihi. Biasanya begitu. Sifatnya adalah hakikat zatnya itu, tidak berbeda. Ada lagi sifat idhofiyah. Nah, sifat idhofiyah ini ciri-cirinya dia ini bukan nafsu zat, ini bukan hakikat zat. Nah, sifat ini hanya bersifat akli, hanya bersifat pemahaman. Yani ketika manusia membayangkan Allah dan makhluknya, ketika kita membayangkan Allah dan makhluknya, kita akan menarik satu kesimpulan sifat, yaitu sifat Khalik. Begitu kita membayangkan Allah dan yang makhluknya yang diberi rezeki, kan? Allah dan yang diberi rezeki kita bayangkan, kita akan menarik suatu kesimpulan sifat juga yang biasa disebut misalnya Razzaq, sehingga Allah bersifat Khalik dan Razzaq. Ketika kita bayangkan Allah dan nabinya, karena Allah menyampaikan wahyu-wahyunya, maka kita tarik satu kesimpulan sifat juga, misalnya mutakallim, yang berbicara dan sebagainya dan sebagainya. Sifat ini timbul dari pemahaman kita ketika kita ketika kita menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Nah, yang kita katakan Khalik ini atau Razzaq ini, Razik atau ya. Kemudian Ghafur, Rahim. Semua sifat-sifat ini sebenarnya hayali, hanya ada dalam akal. Pada kenyataannya tidak ada. Jadi Khalik ini tidak menceritakan suatu wujud, itulah. Khalik, Maha Mencipta, ini tidak menceritakan suatu wujud di luar. Tidak menceritakan suatu wujud. Tidak sebagaimana Allah misalnya alim, Allah misalnya qadir, Allah misalnya hidup. Nah, ketika kita mensifati Allah dengan hidup, hidup ini menceritakan suatu keberadaan. Dia memang ada, gitu. Dan adanya itu adalah diri Allah itu sendiri, tidak ada beda. Sedangkan sifat Khalik ini yang kita pahami sebagai pencipta ini yang kita pahami ini tidak menceritakan suatu keberadaan. Jadi dia ini tidak ada. Adanya hanya dalam akal kita. Kapan bayangan ini timbul? Ketika kita membayangkan Allah dan makhluknya, timbullah suatu sifat, kita tarik kesimpulan sifat yang namanya misalnya Khalik. Biasanya ini kurang lebih disebut dalam filsafat misalnya pahaman intizai. Pahaman intizai itu maksudnya pahaman yang disimpulkan gitu. Dia tidak menggambarkan sesuatu, tapi dari sesuatu yang ada itu, misalnya A disimpulkan suatu kesimpulan misalnya universal, bukan A-nya itu sendiri.
Jadi sifat maha pencipta ini atau mutakallim dan sebagainya itu adalah sifat yang kita bayangkan sendiri. Yang kita bayangkan sendiri. Dia tidak menceritakan suatu apa. Nah ini karena dia tidak menceritakan satu wujud, maka tentu hal ini tidak bisa kita samakan dengan zat Allah. Tidak sebagaimana misalnya tidak sebagaimana hidup dan sebagainya. Hidup adalah sifat, cerita, artinya kepahaman kita ini tentang hidup menceritakan suatu keberadaan suatu sifat. Yang sifat itu pada hakikatnya adalah ia sendiri. Gitu. Nah kemudian terus bagaimana sifat kholikiyah ini? Apa betul-betul tidak ada atau ada tapi dari sisi lain? Jawabannya adalah ada, cuman harus diproses dulu sifat kholikiyah ini. Jadi kholikiyah itu sendiri, kholik itu sendiri tidak ada, adanya hanya dalam akal. Tetapi kholik ini menjadi ada ketika kita hubungkan dengan hal-hal lain, yang hal lain itu adalah diri Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi sifatnya. Yang mana sifat itu ainud dzat. Misalnya sifat-sifat dzatiyah Allah salah satunya qadir. Ini berkehendak. Qadir itu apa? Berkuasa, maaf. Jadi punya kekuasaan. Qadir itu punya kekuasaan bertindak. Nah, ketika maha kuasa ini kita pahami dan kita lihat makhluk yang memang mungkin Allah ciptakan dan bahkan itu tidak sulit, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka dari sisi ini, maka kholik itu sebenarnya merupakan sifat yang beranjak dari sifat qadir. Jadi kholik itu tidak ada. Kholik itu kita ambil dari cahaya sifat Allah yang sifat ini kita sebut qadir. Allah maha kuasa. Karena Allah maha kuasa, maka kuasa pula Allah mencipta. Maka itu takwil daripada kholik nanti larinya kepada qadirun lil khalaq. Jadi Allah punya kuasa untuk mencipta. Itu sifat maha mencipta itu tadi. Dengan demikian maka sifat itu ada ketika sudah kita larikan kepada sifat dzatiyah ini, maka sifat itu, sifat idhofiyah ini menjadi ada tapi dari sisi kalau kita kembalikan kepada sifat dzatiyah. Begitu juga semacam mutakallim yang akan kita bahas pada malam ini. Mutakallim itu tidak bisa sifat ini kita pahami kecuali membayangkan dua, yang bicara dan yang diajak bicara, Allah dan Nabi. Tanpa membayangkan dua ini, kita nggak bisa menarik satu kesimpulan sifat bahwa Allah itu maha berbicara. Mutakallimun. Ini sifat fi'liyah juga disebut ya. Sifat idhofiyah itu biasanya juga disebut sifat fi'liyah. Nah, dari membayangkan dua wujud tadi, wujud Allah dan wujud Nabi, kita narik satu kesimpulan sifat yang disebut misalnya mutakallim. Tanpa membayangkan dua ini, sifat mutakallim tidak akan dapat kita pahami. Maka itu dengan membayangkan ini kita membayangkan mutakallimnya itu, kemudian sifat ini kita sebut sifat idhofiyah. Jadi tidak ada, kita saja yang memahaminya begitu. Jadi karena Allah menurunkan wahyu sama Nabi dan Nabi sebagai objek daripada wahyu Tuhan, maka pastilah Tuhan itu mutakallim gitu. Nah, sifat ini harus kita larikan. Larikan kemana? Larikan ke qadir tadi. Karena Allah maha kuasa, maka mau apa saja terserah. Mau mutakallim, mau bicara dan sebagainya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Anda bertanya, kenapa sih tidak boleh kita mensifati Allah dengan kholik? Dalam artian bahwa kholik itu betul-betul sifat Allah, bukan hanya akal, bukan hanya bersifat akli.
Karena kalau mutakallim atau khalik itu betul-betul sifat yang wujud, maka Allah itu tidak Allah Subhanahu wa taala ini satu saat bisa lengah, suatu saat bisa, walhasil dia selalu dalam kesibukan, artinya dalam gerak gitu. Kalau dalam filsafat disebut selalu bergerak. Misalnya begini, kemarin bulan tidak diciptain, sekarang diciptain sama Allah. Nah, jadi istilahnya kemarin tidak nyipta, sekarang mencipta, ya kerja. Dan ini mustahil bagi Allah, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah sempurna mutlak, nggak perlu lagi menyempurnakan dirinya dengan misalnya pekerjaan itu. Dalam filsafat, sesuatu yang mungkin dilakukan, sebelum dilakukan itu bukan kesempurnaan, setelah dilakukan baru sempurna gitu. Jadi misalnya ini ada nasi nih, saya mampu makan ini, tinggal makan aja, tinggal kunyah kan. Tapi sebelum saya kunyah, saya belum mempunyai kesempurnaan. Ketika saya mengkunyah nasi ini, itu sempurna. Jadi saya untuk menambah kesempurnaan saya, walaupun saya tidak sulit untuk mengunyah nasi ini, saya harus ambil nasi itu, harus diwujudkan gitu. Pekerjaan mengunyah itu harus diwujudkan, baru saya bisa bertambah kesempurnaannya. Nah, kalau Tuhan begitu keadaannya, maka Tuhan selalu berproses, ya kan? Selalu menyempurnakan dirinya. Hal ini tidak mungkin. Kemudian juga, ya kan, ini juga berhubungan dengan misalnya ilmu Tuhan, ya kan? Ilmu dari satu sisi, alim memang saya sebut tadi dari sifat dzatiyah, tapi dari satu sisi sifat idhofiyah. Ilmu ketika kita larikan ilmu Tuhan itu kepada diri Tuhan sendiri, Allah Maha mengetahui dirinya, maka ilmu ini disebut ilmu dzatiyah. Ini ilmu Allah, yaitu Allah itu. Tapi ilmu Allah tentang makhluk ini disebut sifat idhofiyah. Jadi ketika tahu bahwa kita ada di sini, berarti ketika kita bayangkan Allah, ketika kita bayangkan Allah dan objeknya semacam kita di majelis ini, maka kita tarik kesimpulan sifat dan mengatakan bahwa Allah itu apa? Maha mengetahui. Nah, pengetahuan yang sifat idhofi ini kalau kita wujudkan, maka Allah selalu berproses. Kemarin nggak tahu kalau kita mau duduk di sini Tuhan. Setelah kita duduk baru tahu. Itu kalau sifat idhofiyah ini mau diwujudkan. Nah, tapi telah dibuktikan dalam filsafat bahwa sifat idhofiyah ini nggak ada. Dia bercerita hayalan saja, tapi hayalan yang bermanfaat. Yani ketika dibayangkan Allah dan makhluknya, kita tarik kesimpulan sifat kholikiyah. Ketika kita bayangkan Allah dan objeknya yang diketahui, kita tarik sifat maha mengetahui. Nah, maha mengetahui ini hanya adanya di akal kita, gitu. Di luar nggak ada, dia nggak cerita sesuatu. Maha mengetahui ini, yang ada hanya Allah dan makhluknya sudah, gitu. Maka dari itu ini harus kita larikan kepada misalnya maha qadir tadi, maha berkehendak. Jadi berkehendak untuk apa saja, ya kan? Sehingga dengan demikian maka akan lari kepada sifat dzatiyah, yang mana sifat Allah itu adalah nafsud dzat. Sifat Allah hakikatnya adalah ya sifat Allah pada hakikatnya ya zat Allah itu, gitu. Nah, dengan demikian maka sifat idhofiyah ini adanya hanya dalam akal kita. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi ala kulli hal, jadi ala kulli hal bahwa seluruh sifat-sifat Allah semacam alim, tetapi alim kepada makhluknya, ini kalau diwujudkan maka berarti Allah berproses terus. Ya takamal. Kemarin nggak tahu kalau kita mau duduk, sekarang tahu. Dan kalau begitu syariatnya jadi harbatah, jadi rusak.
Barangkali yang Allah ketahui bahwa bulan puasa di bulan Ramadan itu baik pada waktu itu. Sekarang mungkin puasa bulan Ramadan nggak baik lagi. Ketika Allah turunkan pertama kali puasa Ramadan, puasa wajib puasa di bulan Ramadan, di waktu turun perintah ini pasti Allah ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang baik. Maka itu waktu itu juga Quran diturunkan. Ya kan? Tapi barangkali sekarang sudah berubah dan Tuhan dulu nggak tahu kalau sifat idhofah ini mau diwujudkan loh. Jadi sekarang mungkin Ramadan, puasa Ramadan mestinya sudah Syawal. Ramadan nggak bagus. Mungkin iklim zaman atau bagaimana sehingga Ramadan ini tidak bagus. Jadi nggak bisa la na'tamid la nastati an na'tamid 'ala din akhirnya. Kita nggak bisa mempercayai agama. Jadi yang diturunkan syariat ini ya sesuai dengan zaman dahulu. Tapi anehnya ya ini sebenarnya dipakai nih oleh orang-orang nih, orang muslimin sebagian yang intelektual ini, intelektual yang nggak benar ya, bukan intelektual yang intelektual. Intelektual yang nggak benar maksud saya. Ini dikatakan misalnya syariat ini sesuai dengan orang bangsa Arab saja. Negara kita nggak cocok ini. Sayanya kan. Oh karena orang Arab banyak syahwatnya tinggi katanya, maka mereka melihat rambut satu helai aja sudah syahwat. Nah, kita enggak katanya orang Jawa, ayam adem. Maka itu enggak perlu hijab. Sampai diseminarkan satu zaman di mungkin Jakarta ini apa di Bandung, kumpul itu mufassirin, intelek, ahli psikologi, ahli sosial, atau enggak tahu sudah macam-macam, akhirnya menyimpulkan bahwa hijab itu ya tidak mesti, dan batas minimal atau batas maksimal yang boleh ditunjukkan adalah misalnya tangan sampai siku, kepala sampai leher, kaki sampai lutut. Itu kesimpulannya. Nah, iya kaul-kaul semacam ini sebenarnya kalau kita hubungkan dengan sifat idhofiyah tadi, maka sebenarnya mereka meyakini bahwa ilmu Allah selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan makhluknya. Dulu bulan Ahmad nggak ada, Allah nggak tahu kalau bulan Ahmad wajahnya bagaimana. Setelah bulan Ahmad dicipta, baru Allah tahu. Jadi berproses terus. Nah ini tidak demikian maksudnya Allah daripada proses-proses semacam itu. Karena Allah kalau Anda memahami dengan baik argumen siddiqin yang mulafatra ridwanullah alaih, semua masalah bisa teratasi dengan baik, yaitu mengenal hakikat wujud. Kemarin kan bahwa ada itu tidak terbatas, ada adalah ada tidak akan pernah bertemu, tiada. Ada tidak ada karena yang lain adalah tiada. Ada adalah ada. Sehingga kalau ada adalah ada ini, maka tidak pernah ada kekurangan. Dia tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu jadi mengandung tiada. Padahal ada bertolak belakang dengan segala artian tiada ini. Maka dengan mengenal ada saja sudah bisa diatasi bahwa seluruhnya berarti Allah sudah ada. Ada bimanal ada. Dengan demikian sudah tidak perlu mengkompliti lagi karena tidak pernah punya kekurangan apa-apa. Tidak perlu berproses lagi kemudian menambah ilmu-ilmu pengetahuannya. Ilmu Allah ini sebenarnya pembahasan yang paling ajib. Jadi bagaimana sih Allah mengetahui makhluknya? Masa bisa? Kalau saya belum dicipta, dengan setelah dicipta kan lain. Itu pengetahuannya. Di filsafat juga masih ada perbedaan di zaman-zaman dahulu, kecuali sekarang sudah mulai semakin kuat. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan tahu secara global, rincinya nggak tahu. Global saja. Kalau rincinya tahu, rinci ini kan terlalu bergerak, berproses. Sekarang saya ngomong A, bentar lagi nih B, bentar lagi C. Ini kan detailnya. Kalau detailnya tahu, maka Tuhan selalu berubah. Jadi yataharrak. Ini sebagian mengatakan begitu. Jadi mengatakan bahwa Tuhan tahu secara global saja, nggak tahu rinci. Ada yang mengatakan Allah tahu global,
tapi dalam globalannya itu mengandung rinci. Nah terakhir ini ya Mullah Sadra juga. Mullah Sadra ini super, pokoknya belum ada dalam sejarah Ahlul Bait khususnya, selain imam loh tentunya. Artinya ulama di kalangan filosof yang seberjasa Mullah Sadra ini. Ya itu tadi mengatakan bahwa wujud dari ada itu tadi, dari argumen Siddiqin bermuaranya. Jadi ada itu adalah ada, dan ini ada bukan karena yang lain, sebab selain ada adalah tiada. Nah, ada ini adalah ada dengan sendirinya, dan ada ini mengadain yang tiada. Jadi ada yang tapi yang mengandung tiada, seperti saya ini ada kan, tapi saya misalnya Abu Ammar, saya tidak mempunyai ilmu pesol, saya tidak mempunyai misalnya sifat, misalnya sifat-sifat apa ya, sifat-sifat kecerdasannya, sifat-sifat sabarnya yang ada di pesol saya nggak punya. Jadi walaupun saya ada, tetapi diapit atau dilingkari atau dinaungi oleh naungan-naungan yang namanya tiada-tiada ini. Nah, ada yang tapi masih dibatasi dengan tiada-tiada ini menjadi ada karena ada yang hakiki tadi. Nah, dengan demikian ada yang hakiki itu adalah sebab bagi seluruh ada yang diitari atau dilingkari dengan tiada. Karena ada itu adalah sebab dari seluruh ada yang terbatas ini, maka berarti seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh yang diitari oleh tiada-tiada ini dimiliki oleh si ada itu. Maka dari itu ketika ada ini mengetahui dirinya, berarti mengetahui seluruhnya, gitu. Jadi ilmu Allah tentang diri Allah itu sudah cukup untuk mengetahui detailnya seluruh keberadaan yang dilingkari oleh tiada-tiada ini. Kenapa? Karena dia adalah sebabnya, dan akibat, seluruh kesempurnaan akibat itu tidak bisa didapat kecuali dari sebabnya. Maka itu seluruh dan akibat ini selamanya mesti memerlukan kepada sebab, tidak bisa memisahkan diri. Karena Tuhan sebab dari seluruh kejadian, ya kan? Dia adalah sebabnya, jadi bermuara kepadanya seluruh keberadaan yang diapit oleh tiada-tiada ini, maka berarti kesempurnaan seluruh ada yang diitari oleh tiada ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebabnya. Maka itu Allah mengetahui dirinya, ya kan tidak berubah. Dan ketika mengetahui dirinya berarti mengetahui makhluknya secara detail. Itu pendapat yang paling, sebenarnya dalam beberapa tempat di lain tempat Mullah Sadra membuktikan bahwa ilmu tidak bisa bersentuhan dengan material secara langsung. Nah, dari sisi ini aja kekurangan daripada beliau mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sekarang sudah disempurnakan oleh tokoh-tokoh, misalnya Syekh Muhammad Taqi Ja'fari atau filosof-filosof yang lain, mungkin juga Izam Tahari atau Allamah Tabatabai, yaitu dengan menyempurnakan bahwa ilmu tentang ilmu ini bermuara kepada satu kaidah yang memang dari dulu sudah ada. Jadi bahwa ilmu ada husuli, ada huduri. Ilmu husuli, Anda tahu bahwa ilmu husuli ini didapat melalui panca indera. Ini ketika saya melihat tip ini, cahaya tip ini disadap oleh mata, dikirim ke syaraf otak, dari otak dikirim ke roh. Itu ilmu husuli. Jadi ilmu husuli ini bukan objeknya. Ilmu yang ada di benak kita tentang langit misalnya, itu bukan langit. Dia adalah kopi, fotokopi katakanlah daripada langit itu sendiri. Itu ilmu husuli. Panas yang kita ketahui bukan panas yang sebenarnya. Panas yang sebenarnya nggak pernah kita ketahui. Yang kita ketahui, yang kita rasakan adalah panas yang kopiannya itu yang kita ketika kita bayangkan panas,
maka kita tidak akan panas. Jadi otak kita nggak masak. Ada ilmu huduri. Jadi kalau ilmu husuli gambarnya, jadi gambaran sesuatu yang datang. Tapi kalau ilmu huduri sesuatunya yang datang, bukan gambarnya lagi. Semacam kita misalnya merasa lapar. Ketika kita merasa lapar, maka lapar itu yang datang kepada kita, bukan gambaran laparnya. Dan ketika kita marah, ketika kita jatuh cinta misalnya, cinta itu sendiri yang datang ke roh kita, ke jiwa kita. Itu ilmu huduri. Nah, ilmu Allah atau semua ilmu daripada yang non material itu dari jenis ilmu huduri, karena mereka nggak perlu kepada mata, telinga, hidung dan sebagainya untuk membau dan sebagainya, tapi mereka adalah non material yang tidak memerlukan kepada alat-alat itu, sehingga dalam mengetahui segala yang diketahui adalah dengan ilmu huduri. Berangkat daripada ilmu huduri ini, maka ketika Allah mengetahui makhluknya, itu tidak hanya esensi daripada material, tetapi material itu sendiri diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu huduri. Ala kulli hal, kembali kepada masalah yang kita akan bahas ini, yaitu sebagai salah satu sifat Allah sebagai mutakallim. Kan? Kemudian apa sih kalam itu? Mungkin kalau kalam dalam bahasa nahwu apa misalnya? Saya sudah dalam kalamun lafdzun mufidun kastaqim. Kalam adalah lafaz yang mufid seperti kalimat istaqim. Kalam yang mufid itu yaitu alladzi yahsunus sukut ilaih. Jadi kalau ada orang ngomong, kita nggak perlu tanya lagi. Itu disebut kalam. Saya mau pergi ke pasar. Tapi kalau saya ditanya kan, ngapain? Tapi kalau ngomong saya mau ke pasar, itu orang sudah tidak tanya lagi. Itu disebut kalam. Atau dalam ilmu mantik, ketika mereka membahas wujud itu dibagi kepada 4. Kepada 2 secara global, wujud hakiki sama wujud i'tibari. Wujud hakiki adalah wujud yang sungguhan, wujud yang i'tibari ini wujud buatan, wujud kesepakatan, wujud yang diwujudkan, yang dihayal-hayalkan, yang disepakati. Wujud beneran ini ya kayak ini tape record, Al-Quran yang ada di depan kita sendiri, karpet, langit, bumi, itu ada yang beneran. Ada yang memang ada, tapi ada sesuatu yang diadain. Dia ini nggak ada, dia hanya kita sepakati aja. Seperti apa? Seperti bahasa. Saya ini dulu kalau ada orang ngomong saya di waktu masih tidak ada misalnya saya ini ya, saya terus ngomong di negeri Arab, orangnya bingung, saya ini apa? Orang seperti kita mendengar apa? Orang punya kata-kata kita nggak paham apa itu. Nah, kan? Jadi dia bukan mengandung makna apa-apa, cuman terus disepakati. Yuk, kata-kata artinya nasi, godok-godok, lauk. Kata-kata godok-godok ini nasi sama lauk. Kalau gitu, kalau dimaknain begitu, ini jadi makna dia. Saya ngomong ini sebenarnya mengambil manfaat dari wujud yang kita ngadain sendiri itu, yang kita wujudkan sendiri, kita buat sendiri dengan kesepakatan. Dia bukan wujud hakiki. Nah, wujud hakiki, kenapa kita perlukan wujud yang buatan ini? Karena apa? Karena manusia untuk mengeluarkan isi hatinya kepada yang manusia yang lain tidak bisa selalu mendatangkan makna-makna. Misalnya ketika saya mau mengatakan ini kunci, ya kan? Tidak bisa selalu saya bawa kunci ini, saya pegang, saya tunjukin kepada Anda. Sebab apa? Kadang-kadang saya mau kunci ini nggak ada di sini, tapi saya mau bercerita, saya punya kunci hilang. Kuncinya nggak bisa saya tunjukin. Maka itu nggak mampu saya membawa kuncinya terus saya tunjukin kepada Anda. Maka manusia perlu kepada sesuatu yang memudahkan dia untuk berkomunikasi. Begitu juga tidak mungkin
makna-makna ini selalu bawa. Misalnya mau cerita harimau, saya melihat harimau besar, ditunjukin yuk, diajak nih kita pergi ke hutan, kita lihat di situ, wah ada harimau, dimakan duluan sama harimaunya. Jadi mustahil kita selalu membawa makna-makna itu. Maka itu manusia bersepakat untuk membuat satu kesepakatan yang memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Yang akhirnya walhasil semua itu karya mereka yang didukung fitrah yang memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mencuatlah apa yang disebut bahasa. Nah, dengan artian ini maka bahasa itu adalah melahirkan atau menunjukkan, memberitakan apa yang ada dalam dada kita, yang ada di benak kita kepada orang lain dengan apa? Dengan rangkaian-rangkaian kata-kata. Itu bahasa. Tetapi ini kalam ya. Tapi kalam ini akhirnya berkembang. Banyak orang yang tidak ngerti bahasa. Ketika orang Inggris ketemu sama orang Jawa, wah repot, nggak bisa ngomong. Akhirnya mereka mempunyai kesepakatan lain, tapi yang tidak berupa suara, berupa isyarat. Nah, misalnya kalau mau makan kita pegang itu ya, tangan kita bentukkan dalam posisi tertentu, terus kita dekatkan ke mulut supaya memahamkan bahwa mau makan. Atau orang bisu. Gitu. Nah, akhirnya hal itu disebut juga sebagai kalam. Walhasil akhirnya kalam itu ya tawassa maknanya. Jadi diperluas makna daripada kalam ini. Yang tadi kalam hanya rangkaian bahasa dan sebagainya, ya kan, untuk menunjukkan makna yang ada dalam dada kita, ini diperluas. Yaitu apa? Sesuatu yang dapat menggambarkan sesuatu yang lain. Itu hanya disebut kalam. Sesuatu yang dapat menggambarkan sesuatu yang lain. Kata-kata kita juga disebut kalam karena menggambarkan maksud dalam dada. Isyarat itu juga merupakan kalam karena dia menggambarkan suatu maksud. Nah, ini diperluas yaitu makhluk atau akibat itu juga disebut kalam akhirnya oleh para filosof. Kenapa? Karena akibat itu menandakan adanya sebab. Seperti sinar matahari. Ketika kita lihat sinar matahari, kita diberitahu seakan-akan oleh sinar matahari itu bahwa matahari telah terbit. Nah, akhirnya seluruh sebab, seluruh akibat adalah merupakan kalam. Maka dari itu dunia dan seisinya ini disebut kalamullah juga. Kenapa? Karena alam ini menceritakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut kalamullah. Walhasil kesimpulan sementara dari kalam ini adalah ada kalam dengan huruf, ada dengan tulisannya, cuma tidak disebut tadi, ada dengan isyarat, dan ada dengan maklul atau dengan yang namanya akibat yang menceritakan akan adanya suatu sebab. Ini satu bentuk daripada pembahasan kalam yang secara falsafi. Maka itu kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, wa minhum man kallamallah, dan sebagian daripada nabi itu Allah ajak mereka bicara, maka terserah mau dengan apa Allah berbicara dengan mereka. Mau menciptakan suara yang kemudian dikeluarkan lewat pohon sebagaimana yang dilihat oleh dan didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, atau pakai malaikat, atau pakai apa saja. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya masih mungkin. Di kalam itu maka itu jangan heran kalau ada misalnya di hadis Ahlul Bait ketika Nabi Isra dan Allah mengajak bicara Nabi dengan suara Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, orang mengira wah ini syirik. Allah berbicara dengan Rasulullah memakai suara Ali bin Abi Thalib. Wah, ini melebih-lebihkan Ali daripada Nabi. Ya kan? Menuhankan Ali. Padahal tidak. Bicara seperti tadi itu. Yang penting sesuatu itu menunjukkan sesuatu yang lain.
Jadi memahamkan Nabi akan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Tuhan mau pakai apa. Mau pakai suara, mau pakai apa, mau pakai wahyu, mau pakai alamat-alamat dan sebagainya, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bi'tibar atau dari sisi Allah menghendaki berbicara dengan Nabi memakai suara, dan Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan memanjakan Nabi Muhammad, maka Allah mencari suara yang sangat disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tahu bahwa suara yang paling disukai oleh Rasulullah adalah suara penggantinya sebagai pemimpin, ya, bukan sebagai nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka itu Allah ciptakan suara yang sama dengan suara Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Memang, tapi ini hadis ini disaingi juga oleh kalangan ammah, oleh saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga saya pernah mendengar bahwa ada hadis mengatakan di dalam Isra, di waktu Mi'raj, ya, Allah berbicara kepada Rasulullah dengan suara Abu Bakar As-Siddiq. Ada begitu, saya pernah mendengar. Jadi ini riwayat-riwayat saingan banyak. Ya, ini macam ada hadis Hasan wa Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain penghulu pemuda surga. Disaingi dengan hadis Abu Bakar wa Umar Syekha Sayyidah Syuyukhi Ahlil Jannah. Abu Bakar dan Umar penghulu daripada orang-orang tua di surga. Mereka lalai bahwa di surga nggak ada orang tua. Jadi kan semua syabab di sana. Kalau tua rentawa nggak asyik. Ya, Sayyidah Kuhuli Ahlil Jannah. Ada yang itu. Ada lagi ya disaingan juga. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Saya kota ilmu dan Ali pintunya. Ada hadis saingan. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha wa Abu Bakar jidaruha wa Umar sakafuha. Nah, iya. Saya kota ilmu, Ali pintunya, Abu Bakar temboknya, dan Umar atapnya. Komplit. Ya. Ya, walhasil hadis-hadis saingan itu memang banyak. Iya, memang hadis itu menandakan hadis lemah sebab tidak ada. Iya. Padahal kota kan, Ana Madinah. Jadi kota nggak ada yang ditembok kecuali di Cina itu pertama kali itu. Nembok itu pun tidak seluruh, dia hanya perbatasan aja. Sekarang jadi tembok terpanjang di dunia. Jadi nggak ada kota yang ada temboknya kemudian diatapi. Nanti kalau hujan keke. Ya mungkin. Atau kota yang ada di bawah laut. Ala kulli hal. Kemudian ada satu diskusi lain mengenai kalam ini, yaitu apakah kalam ini qadim apa hadis. Ada satu kelompok yang biasa disebut Asy'ariyah mengatakan qadim, tetapi mereka mengatakan bahwa kalam ini adalah makna-makna yang ada di dhihni, makna-makna dhihni, makna-makna akli. Jadi misalnya ada kan kita mengatakan gunung. Dalam akal kita ada pemahaman gunung itu. Yang disebut kalam ini adalah pemahamannya itu, kata si Asy'ariyah ini. Dan ini semuanya adalah ilmu, dan ilmu ini adalah milik Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dia qadim karena Tuhan qadim. Untuk Asy'ariyah ini jelas kita tidak bisa menerimanya, karena dalam tauhid dzati, dalam tauhid sifati, kita telah membahas secara detail bahwa kalau sifat Allah qadim, kalau sifat Allah tidak sama dengan zat Allah, misalnya Allah alimun, Allah sendiri alim sendiri, ya kan? Maka kita bisa pertanyakan itu, si alim ini, sifat Tuhan ini, apakah dia berdiri sendiri atau tidak? Kalau berdiri sendiri, maka berarti sama-sama qadim. Allah qadim, alim juga qadim. Maka ini
Kalau sifat Allah globalnya 8 ditambah zat Allah menjadi 9, menjadi 9 nitas. Suruh 9 kuda qadim ngumpul jadi satu. Kalau hadis berarti Tuhan yang menciptakan, ini lebih batil lagi. Karena Allah memerlukan kepada makhluknya berarti. Kalau Allah supaya alim menciptakan sifat alim dulu, kemudian sifatnya ini dipakai, berarti Allah memerlukan kepada makhluknya. Ini secara detail sudah kita bahas dulu. Walhasil mustahil ini kata-kata syair kita terima. Ada yang mengatakan bahwa kalam itu adalah hadis. Kalam adalah hadis. Ya kan? Dan ini juga dikaulkan oleh Mu'tazilah, begitu juga oleh ulama kita Syiah. Bahwa sebagaimana kembali kepada kalam yang tadi adalah satu wujud yang menggambarkan satu yang lain, baik makna atau apa saja, baik makna atau sebab, maka seluruh keberadaan itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita katakan qadim. Mereka seluruhnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana misalnya suara yang diciptakan Allah untuk yang dikeluarkan lewat pohon, kurang lebih demikian di waktu mengajak berbicara Sayyidina atau Nabi Musa alaihissalam di Turi Sina. Ala kulli hal, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan mengenai ini. Mungkin dapat diperkembangkan lagi dalam dialog kita. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama mengenai sifat Allah. Bagaimana ketika kita berdiskusi, kemudian datang satu orang dan mengaku mereka hidup pada tahun 2500 yang akan datang. Seperti kita lihat di film-film, dan ini banyak, terutama film yang kemarin baru disiarkan di RCTI Terminator ya. Kita bagaimana nggak menceritakan itu film, tapi dalam gambaran itu bahwa makhluk yang akan datang bisa melompati zaman yang lalu. Ini menggambarkan bahwa manusia pada saat ini dapat berhayal atau mengolah pikirnya sehingga dia bisa mengetahui, paling tidak merekayasa masa yang akan datang. Hal ini juga kita bisa dapatkan di Al-Quran, riwayat tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa atau wali Khidir dengan Nabi Musa. Dari cerita antara Nabi Khidir dan Musa kita dapat menarik kesimpulan bahwa Nabi Khidir mengetahui zaman yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang Nabi Khidir mengetahui, seperti peristiwa dibunuhnya anak kecil. Berarti Nabi Khidir mengetahui persis apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh anak kecil ini. Dia akan durhaka kepada orang tuanya, maka dari itu dibunuh. Begitu juga kejadian-kejadian selanjutnya. Hal ini menarik kesimpulan bahwa apakah yang diketahui oleh Nabi Khidir tentang peristiwa yang akan datang telah terjadi bagi Nabi Khidir dan belum terjadi bagi Nabi Musa, karena dia mengetahui ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan walaupun bukan masalah. Kalau begitu menurut Ahlul Bait misalnya Quran adalah hadis. Ya memang demikian, hadis tidak qadim. Kemudian mengenai pengetahuan di masa yang akan datang yang diketahui oleh manusia, ini kan, dan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua permasalahan yang dipertanyakan. Yang dipertanyakan dengan satu dasar pemikiran, yaitu apakah makhluk atau insan
semacam wali khidir misalnya, yang mengetahui yang akan datang, itu pernah mengalami atau tidak? Yang bisa saya jawabkan adalah Nabi Khidir tidak mengalami apa yang diketahuinya di masa yang akan terjadi. Namanya saja sudah akan terjadi. Jadi bagi Nabi Khidir sendiri belum hal itu terjadi. Bagaimana dengan halnya mengetahui di masa yang akan datang? Apa itu mungkin? Hal itu mungkin saja terjadi. Jadi bisa itu terjadi. Dan di Islam juga dikuatkan hal yang semacam itu. Sebagaimana misalnya semacam ketika Anda angkat butir telur, satu butir telur mentah, misalnya di ketinggian tertentu di atas batu, misalnya tinggi 2 meter. Kemudian Anda mau lepas ini 5 detik lagi. Sebelum Anda lepas, Anda bisa tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa setelah saya lepas nih pasti pecah. Padahal belum terjadi. Cuman pengetahuan kita ini jaraknya dekat. Atau misalnya ada apa namanya ya, perang misalnya. Kadang-kadang ada alternatif. Misalnya satu orang berkelahi nih, sama-sama jago, sampai 2 hari 2 malam berkelahi. Tapi kita tahu bahwa sampai mati, karena kaidahnya begitu. Sebelum mati kita sudah mengetahui. Atau misalnya orang diikat, dia bunuh diri, tidur di rel kereta api, besok mau datang kereta api. Kalau orang tidak pergi, nah itu pengetahuan kita di masa depan, tetapi masih bersyarat, tidak mutlak. Kalau orang ini tidak pergi dan bulan depan ada kereta api lewat, pasti orang ini mati. Bersyarat, tapi pengetahuannya pasti pada masa depan. Nah, hal-hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa mengetahui di luar jangkauan manusia umumnya itu dapat diketahui, mungkin adalah hal yang mungkin dan bukan hal yang mustahil. Dalam Ahlul Bait lebih-lebih, dalam Ahlul Bait diyakini bahwa seluruh imam, khususnya ketika mereka dalam aktif memerintah, ya, dalam misalnya pada zaman Imam Hasan, pada zaman Imam Husin, ya kan? Itu mereka tahu seluruh yang dilakukan manusia ini. Itu diyakini di Ahlul Bait. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Dikatakan bahwa malu, kurang lebih demikian, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kamu sesuka hati, niscaya perbuatan akan dilihat Allah, nabinya dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ini khusus bil khusus adalah a'immah Ahlul Bait alaihissalam. Nah, dan ini juga sesuai dengan logika kita, logika agama. Misalnya dulu pernah saya contohkan, misalnya Imam Mahdi ini ada keluar sekarang, umpamanya ajalallah farajul syarif di Mekah. Kemudian kita datang ke beliau minta nasihat. Dalam keadaan misalnya dahi kita hitam karena banyak sujud. Kemudian kita selalu qomat kamit, zikir, Quran di tangan, di kocek misalnya di kantong, tasbih di tangan, selalu diputar. Datang ke imam, wahai imam nasihatilah aku. Kalau imamnya tidak tahu banyak hal, dia akan mengatakan, nasihatku adalah istiqomahlah Anda dalam keadaan ini. Anda sudah baik dan pertahankan kebaikan ini. Tapi kalau imam sebagai imam yang memang imam, Anda kemarin atau Anda pada 10 tahun yang lalu punya hutang sama namanya Joko, jalannya Trunojoyo nomor 45. Sekarang sudah mati dia, dan tinggal ahli warisnya yang terbesar namanya Edi, ada di jalan misalnya Wahid Hashim nomor sekian. Kau harus bayar itu, nanti kau akan ditagih di akhirat. Nah itu, walaupun orangnya orang Jakarta, imamnya di Mekah, dan peristiwanya 10 tahun yang lalu. Nah, kunci-kunci gaib itu adalah memang dalam Ahlul Bait dibukakan oleh para imam kepada khalifah-khalifah yang telah dipilihnya di muka bumi ini untuk mengemban amanat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, jadi istilahnya mereka diberi kunci ilmu-ilmu yang karena mereka memang sudah berhak menerima kunci itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dan mereka telah mensucikan diri mereka. Berhak mendapatkan itu. Kalau dalam filsafat pernah guru saya menerangkan begini. Di langit ini ada dua kitab. Kitab bersyarat, kitab mutlak. Kitab mutlak itu biasa identik disebut dengan Lauhul Mahfuz, kitab yang terjaga. Nah, kitab di bawahnya kitab yang bersyarat. Orang yang mensucikan diri, yang dia yasluk ilallah, dia beranjak menuju ketinggian-ketinggian akhlak dan kesempurnaan. Ketika dia sampai kepada yang bersyarat ini, dia tahu walaupun belum terjadi tapi dengan syarat. Ya Faisal, kalau besok ente temui orang itu, ente akan berhasil bisnisnya. Nah itu. Tapi bersyarat kalau ente temui. Kalau nggak ditemui, kau nggak berhasil. Misalnya seperti itu. Tapi kalau dia beranjak lagi dengan akhlaknya, mensucikan sampai menyentuh yang namanya Lauhul Mahfuz itu, kan? Maka dia mengetahui bahwa si Faisal ini mau pergi atau enggak, itu sudah tahu. Oh Faisal nggak pergi besok, nggak berhasil berarti. Gitu. Nah, ini istilahnya bisa dicapai ketinggian itu dengan ketinggian akhlak. Akan halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah telah mengalami kejadian yang akan datang itu karena Allah mengetahui dengan sempurna? Maka pertanyaan ini sebenarnya perlu ditinjau kembali. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda ketahui qadim, kan? Zaman dan tempat itu adalah hadis, makhluk. Jadi Allah tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan tempat. Maka itu pertanyaan, apakah yang akan datang Allah tahu dan mengalami? Ini perlu diralat. Sebab yang akan datang, yang telah lalu, sekarang tidak punya arti bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah keluar dari lingkaran dan ikatan yang namanya zaman. Sebelumnya, sesudahnya, kemarin, 1000 tahun lagi, itu semuanya zaman. Tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala karena mereka atau zaman ini adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu waktu Imam Ali tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawabannya Allah yang menciptakan di mana itu. Maka tiada di mana bagi dia. Maka itu sebelum dan sesudahnya tidak berarti bagi Allah. Nah, cuman dari satu sisi kadang-kadang memang kita mengatakan bahwa Allah mengetahui yang akan terjadi. Apa maksud daripada kata-kata ini? Maksud kata-kata ini bukan directly atau bukan secara langsung kepada ilmu Allah. Tetapi kita majazan, secara majazi kita telah menisbahkan zaman itu kepada Allah. Begini, karena Allah mengetahui bulan, ini kan, yang kemarin bulan ini belum lahir dan sekarang lahir, maka mengetahui pada sekarang. Kemarin belum ada, maka tidak diketahui. Seakan-akan begitu. Ya ini dari terikatnya makhluk atau dari sisi terikatnya si objek itu sendiri, maka seakan-akan Tuhan Allah sebagai subjeknya seakan-akan terkondisi juga dengan kondisi yang telah mengitari objek. Yakni sesuatu yang diketahui Allah karena dia terkondisi dengan zaman dan tempat, maka seakan-akan Allah sebagai yang mengetahui yang diketahui tadi seakan-akan juga terkondisi oleh zaman dan tempat. Maka itu kita katakan Allah mengetahui sebelumnya, sesudahnya, dan pada saat terjadi. Sebenarnya kata-kata itu sebenarnya majazan, secara majazi. Sebelum sesudah nggak ada artinya bagi Allah karena seluruhnya itu adalah zaman, dan zaman adalah makhluk Allah, dan karena makhluk Allah maka tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekurangannya mudah-mudahan Allah memaafkan dan melengkapi. Kalau ada kesalahannya mudah-mudahan Allah juga memaafkan kita dan memberikan bimbingan kepada yang benar.
Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran sebagaimana ia kebenaran, dan berilah kekuatan mengamalkannya, dan berilah kekuatan untuk memahami kejahatan sebagaimana ia kejahatan, dan berilah kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang selalu kami tumpuk ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.